Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Risa Zerensia, BP 19224 dari PGSD 3A. Dengan dosen pembimbing, Ibu Sri Apani MPD. Nah, dalam kali ini, Ibu akan membahas tentang membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai khalayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicintai. Kegiatan membaca meliputi membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara membaca keras di depan umum. Sedangkan kegiatan membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang dilakukan untuk mengerti dan memahami maksud atau tujuan penulis dalam media tulis tersebut. Baca menjadi salah satu jenis kemampuan berbahasa melalui tulisan yang bersifat reseptif karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Semua yang diperoleh melalui bacaan itu akan membuat orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirannya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Hal tersebut berdampak pada kemampuan dalam menyelesaikan sekolah dan menjalani hidup lebih mudah. Membaca dapat diartikan juga sebagai proses individu memperoleh makna dari cetakan. Kegiatan membaca bukan sekedar aktivitas yang bersifat pasif dan respektif saja, melainkan menghendaki pembaca untuk aktif berpikir ketika sedang melihat kata-kata yang terdapat di dalam buku. Konteks belajar mengajar, seperti di sekolah ataupun di kampus, membaca dipandang sebagai proses menuju pemahaman sebagai produk yang dapat diukur. Ada banyak cara yang distandarkan untuk mengukur kemampuan membaca individu. Sejumlah teknik pengukuran kemampuan membaca yang sering digunakan antara lain adalah dengan mempergunakan bentuk benar salah, melengkapi kalimat, pilihan ganda, pembuatan ringkasan atau rangkuman, dan lain-lain. Nah, anak-anak Ibu, tujuan utama dari kegiatan membaca adalah untuk mengumpulkan informasi serta memahami makna bacaan. Aspek penting di dalam kegiatan membaca yaitu aspek kepenulisan dan aspek kebahasaan. Apa itu aspek kepenulisan? Aspek penulisan merupakan aspek dasar yang berkaitan dengan kemampuan mengenali bentuk huruf dan unsur-unsur linguistik. Sedangkan aspek kebahasaan merupakan aspek lanjutan yang meliputi pembacaan secara lambat dalam memahami pengertian leksikal, gramatikal, retorikal, keterkaitan, penilaian isi, dan penilaian bentuk. Aspek kebahasaan juga dapat dibaca dengan tempo waktu yang beragam dan disesuaikan dengan keadaan yang mudah dilakukan. Membaca suatu bacaan tidak dilakukan dalam sekali baca dan tanpa pengulangan. Membaca juga berulang-ulang membuat bacaan mudah diingat dalam waktu yang relatif lama. Keterampilan mengingat bacaan dapat dilakukan mulai dari mengorganisasikan bahan yang dibaca agar mudah dipahami. Selanjutnya, bahan bacaan dikaitkan dengan fakta-fakta atau menghubungkan dengan pengalaman pembaca. Pembaca juga perlu mencatat ide pokok atau detail penting yang diperlukan, menguasai diksi, serta terbiasa dengan struktur dasar dalam penulisan kalimat, paragraf, dan tata bahasa. Sekarang, apa itu manfaat dari membaca? Yang pertama itu meningkatkan kapasitas berpikir. Kegiatan membaca memerlukan pemahaman, interpretasi, dan penilaian informasi serta tanggapan terhadap bacaan, sehingga terjadi proses berpikir.
Pengembangan kemampuan berpikir setiap individu dapat dicapai melalui kegiatan membaca. Selama membaca, individu memperoleh pengetahuan yang berguna untuk meningkatkan kapasitas berpikir. Dua, yaitu meningkatkan keterampilan menulis. Kegiatan menulis selalu dilakukan dengan kegiatan membaca, selalu dikait-kaitkan nih. Penulis yang banyak membaca akan memiliki kemahiran dalam memilih kata dan menggunakan permainan kata. Selain itu, membaca secara bebas, bacaan dengan topik, judul, dan bentuk yang beragam akan memberikan banyak informasi bagi penulis. Tujuan membaca yang pertama, memahami secara detail dan menyeluruh isi buku. Yang kedua, menangkap ide pokok. Yang ketiga, mendapatkan informasi. Yang keempat, mengenali makna-makna kata. Yang kelima, itu ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia. Selanjutnya, ingin memperoleh nikmat dari karya fiksi. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan kemampuan membaca. Yang pertama, tahap kegiatan pra-membaca yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan membaca sebagai jembatan untuk memahami bacaan. Yang kedua, tahap kegiatan membaca yaitu kegiatan memahami teks yang dibaca. Yang ketiga, tahapan kegiatan setelah membaca yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan membaca untuk atau menguji pemahaman terhadap bacaan yang telah dibaca. Ya, sekian dulu ya anak-anak tentang pembelajaran membaca kita pada hari ini. Ibu cukupkan sekian. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya. Ibu sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Ibu Risa Zerensia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.